Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Heribo, dalam Herbal Heribo Official Channel. Baik, kali ini kita akan mengupas tentang konflik ya. Masih dalam rangkaian seri pembelajaran manusia dan konflik. Baik, secara sederhana, konflik dapat diartikan sebagai perselisihan atau persengketaan antara dua atau lebih kekuatan, baik secara individu atau kelompok yang kedua belah pihak memiliki keinginan untuk saling menjatuhkan atau menyingkirkan atau mengalahkan atau menyisihkan. Jadi ini sifatnya antara individu dan belum tentu dalam hal ini mengakibatkan ya adanya yang terluka, tersakiti ya secara fisik, mental ataupun sosial ya. Namun sudah ada bibit-bibit perselisihan. Jadi belum tentu menjadi sebuah kekerasan. Baik, kita lanjutkan. Menurut slide 99, konflik adalah persaingan antara pihak-pihak yang saling bergantung, yang menganggap bahwa mereka memiliki kebutuhan, tujuan, keinginan, atau gagasan yang berbeda. Jadi ada pihak-pihak yang memiliki tujuan atau gagasan yang berbeda-beda. Lalu menurut Harvard Program on Negotiation on Grocery tahun 2013, konflik mengacu pada beberapa bentuk gesekan, ketidaksepakatan atau perselisihan yang timbul dalam suatu kelompok ketika keyakinan atau tindakan satu atau lebih anggota kelompok ditolak atau tidak dapat diterima oleh satu atau lebih anggota kelompok yang lain. Menurut Bono tahun 85, konflik adalah benturan kepentingan, nilai, tindakan, pandangan, atau arah. Konflik mengacu pada keberadaan bentrokan itu, dan titik konflik dimulai ketika terjadi bentrokan secara instan ya. Sekali lagi, bentrokannya bisa berarti lisan ya, yang tidak langsung memberikan dampak fisik misalnya. Secara umum, ada berbagai kepentingan dan pandangan yang bertentangan di balik konflik yang muncul ketika orang melihat masalah dari sudut pandang mereka sendiri. Nah, konflik hadir ketika dua atau lebih pihak menganggap bahwa kepentingan mereka berbeda. Pernyataan sikap bermusuhan atau mengejar kepentingan mereka melalui tindakan yang merusak atau mengganggu pihak lain. Nah, kalau Smith menekankan bahwa pihak-pihak yang berkonflik bisa antar individu, misalnya dalam keluarga, adik kakak, atau dalam satu rumah, atau dalam satu lingkungan RT, bisa kelompok kecil ya, antar kelompok, antar komunitas ya, mungkin antar sekolah ya, antar perguruan tinggi mungkin, atau yang lebih besar dari itu antar kota, antar desa, atau bahkan negara ya. Artinya konflik wilayahnya bisa mulai dari individu sampai negara. Baik, selanjutnya, konflik adalah proses di mana dua atau lebih pihak berusaha untuk menggagalkan pencapaian tujuan yang lain. Tiga faktor yang mendasari konflik ada tiga, yaitu saling ketergantungan, perbedaan tujuan, dan perbedaan persepsi. Sekali lagi, saling ketergantungan, perbedaan tujuan, dan perbedaan persepsi. Saling ketergantungan ini mungkin mengacu pada sumber daya ya. Ketika sumber dayanya sangat banyak sehingga memenuhi bagi seluruh pihak, mungkin saja konflik bisa terminimalisir. Namun ketika itu terbatas, tujuan berbeda, persepsi berbeda, maka menurut Wall tahun 85 bisa berpotensi menjadi konflik. Maka kemudian menurut Austin tahun 72, konflik didefinisikan sebagai perselisihan antara dua atau lebih individu atau kelompok dengan masing-masing individu atau kelompok berusaha untuk mengakukan pandangan dan tujuannya atas orang lain. Jadi ada kelompok-kelompok yang berusaha pandangannya yang diakui, dominasinya yang diakui, atau persepsinya dia yang diakui. Maka secara umum konflik berbeda dengan kekerasan ya. Konflik lebih kepada hubungan antara dua pihak atau lebih yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Namun kekerasan sudah meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan, dan atau menghalangi seorang untuk meraih potensinya secara utuh. Jadi ketika kekerasan sudah ada tindakan, perkataan, sikap yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan ya. Ini bedanya ya. Kalau konflik tadi ada ketidaksejalanan, ada perbedaan persepsi, ada sasaran-sasaran yang berbeda.
tapi belum sampai menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Demikian ya video singkat ini masih dalam seri Manusia dan Konflik, dan pendalamannya insya Allah kita lanjutkan dalam video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.